Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi yang cerah ya. Sudah beberapa hari ini cuaca khususnya di Kabupaten Bengkalis hujan terus ya. Nah, kali ini kita kembali ke konten tentang radio komunikasi. Ya, tentang radio komunikasi yaitu yang akan dibahas kali ini adalah HT Motorola CP1300, di mana kita akan memprogram HT ini secara komputerisasi ya, dengan komputer. Karena memang HT ini ya, CP1300 ini tidak dapat diprogram frekuensinya secara manual langsung di pesawatnya. Ya, jadi kita harus gunakan komputer ataupun laptop untuk memprogram frekuensi yang ada di dalamnya. Nah, untuk melakukan programming di HT ini ya, to program this HT or handy talkie, we use 2,5 mm ya, 2.5 mm jacks at the port programming. Oke, di sini yang paling bawah. Nah, di sini kita menggunakan kabel data HT Cina saja. Jadi kita tidak perlu beli kabel data Motorola ini yang lumayan mahal harganya ya. Jadi kebetulan kita bisa menggunakan kabel data HT Cina. Dalam hal ini saya coba kabel data yang seperti ini. Ini kabel data Cina ya, HT Cina, China's Handy Talkie. Nah, ini biasanya dari Profilik ya, USB to TTL. Kemudian yang outputnya itu adalah K konektor, ya, K konektor seperti ini. Nah, di ujung ini saya modifikasi, saya tambahkan port 3,5 mili yang atas dan 2,5 mili yang di bawah. Tujuannya supaya saya bisa nyoldernya di port tersebut, bukan di jack ini, karena akan merusak ya. Nanti kalau di sini saya solder, ketika mau dipakai di HT Cina itu nggak bisa, karena hasil solderan itu, bekas solderan itu pasti akan mengganjal. Jadi saya gunakan konektor bekas ini yang 3,5 mili dan 2,5 mili untuk melakukan penyolderan pada portnya. Nah, kalau pada HT Cina itu biasanya untuk pemrograman datanya itu digunakan port RX, TX, dan ground. Sementara kalau di Motorola juga sama, hanya saja perbedaannya adalah RX dan TX itu digabung kalau pada Motorola ini. Ya, jadi RX dan TX itu digabung. Ini kita hanya gunakan 3 kabel dari 4 kabel, yaitu kabel ground, kabel RX, dan TX. Kemudian di ujungnya satu lagi di Motorola-nya, di sini at this point, the Hotel Tango or Handy Talkie CP1300 ini menggunakan jack 2,5 mili. Nah, ini jack 2,5 mili ya. Jadi yang disolder itu RX dan TX jadi satu. Kalau bisa dilihat itu warna biru dan warna tembaga itu disolder jadi satu, itu RX dan TX. Dan yang berwarna hijau itu groundnya. Ya, jadi RX dan TX itu digabung di Hotel Tango ataupun Handy Talkie Motorola ini. Nah, nanti di sini jack 2,5 mili akan kita konekkan ke sini ya. Kita langsung konekkan di sini. Ini konek ke sini dan kita akan buka aplikasinya melalui komputer. Langsung saja bagaimana cara memprogramnya kita lihat. Saya sudah mencolokkan port USB dari kabel data tadi ke laptop dan sekarang sudah ada pengenalan ya. Ini nama produsennya Profilik USB to Serial Com, ada di port 26 ya. Kita catat port 26 ini yang akan kita gunakan nanti untuk serial komunikasinya. Nah, kita klik close. Kemudian sekarang HT-nya kita nyalakan ya. HT-nya ini sudah saya colokkan ke sini ya untuk kabel datanya di port 2,5 mili, ingat, bukan di 3,5 mili. Lalu ini kita nyalakan seperti ini. Oke, nah ini ada beberapa frekuensi. Kali ini saya akan memprogram salah satu frekuensi untuk Rapi Kabupaten Bengkalis, karena baru-baru ini mendapatkan rata-rata ya dari Rapi itu mendapatkan frekuensi yang sudah dialokasikan, yang sudah diatur oleh Balmon ya, Balai Monitoring Frekuensi. Nah, jadi yang dulunya frekuensi Kabupaten Bengkalis itu adalah 143.270, sekarang berubah menjadi 143.3 0 ya, 143.3 143.380 benar. 143.380, maaf ya. 143.380 MHz. Jadi ya, itu belum terprogram di HT ini, maka saya akan menambahkan program tersebut. Nah, untuk melakukan pemrograman kita bisa gunakan software untuk Motorola. Nah, kita lihat di sini
Nama software Motorola-nya sini ada Motorola, kemudian CP series, CPS ya. Nah, kita ingat tadi portnya adalah port 26 ya. Oke, ini dia. Kemudian ini kita konfigurasi dulu di sini device, kita buat read. Nah, di sini kita klik read. Device connect to power on. Oke, ini sudah connect. Oh, mungkin ininya ya, portnya kita belum setting ya. Kita klik preference dulu. Nah, ini portnya kita buat port 26. Nah, portnya port 26, kita klik OK, baru kita klik device dan kita read. Artinya di sini kita membaca data yang ada di HT. Kalau ini terkoneksi berarti HT kita sukses terhubung dengan laptop. Kalau tidak berarti ada yang salah. Apakah itu portnya ataupun permasalahan pada kabel data. Saya klik read. Kemudian di sini reading from device 100% complete. Berarti saat ini dia sudah membaca data yang ada pada HT ini ataupun pada radio ini, ya. And then sekarang kita bisa lihat di sini sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa frekuensi ya, channel marine dan channel lokal juga. Ini fokusnya bergerak terus ya. Oke, saya lock. Nah, ini frekuensi Kabupaten Bengkalis sebelumnya ya, 143 270. Nah, sekarang frekuensi ini akan saya ganti ya, ini 143 270, tapi biarkan saja ya, saya akan tambah frekuensi baru. Misalkan saya akan tambah frekuensi di sini. Ya, saya masukkan di channel 30 dah. Channel 30 ini channel marine. Di sini saya akan ganti frekuensinya menjadi, saya zoom dulu. Oke. Nah, ini saya konfigurasi di channel 30. Di radio Motorola ini channelnya sudah tersedia ya, sudah tersedia, jadi kita tinggal modifikasi saja. Tidak bisa kita add manual seperti itu. Artinya dia sudah menyediakan channel, tinggal kita aktifkan atau tidak, dan tinggal kita modifikasi dengan frekuensi yang kita inginkan. Tentunya sesuai dengan frekuensi kerjanya, apakah itu VHF, very high frequency, ataupun UHF, ultra high frequency. Nah, di sini 143, kemudian 380. Nah, ini adalah frekuensinya. Nah, 143 380 ini kita copy saja. Kita copy untuk RX-nya dan ini untuk TX-nya. Jadi tadi receive-nya di situ, transmit-nya juga di situ. Jadi harus sama karena ini masih simplex ya. Kita paste. Ini belum pakai RPU. Jadi RX dan TX sama. Oke, sudah selesai seperti ini. Oke, kalau sudah, kemudian di sini kita tinggal klik activate ya. Di sini kita sudah isikan. Di sini channel enable-nya kita checklist. Kita enablekan. Kalau tadi di sini kan warnanya hitam ya. Kalau tadi warnanya hitam, sekarang sudah berwarna biru. Kalau saya disable di sini, buang checklistnya dia berwarna hitam. Artinya tidak akan keluar di HT kita ketika HT kita nyalakan. Nah, jadi ini kita enable dan frekuensinya adalah 143 380 ya, 143. Sorry, ini kok belum terganti. Salah paste saya tadi. Oke, ini saya copy lagi. Kemudian saya paste saja di sini. Lagi malas ngetik. Oke, sudah seperti itu. Udah jadi. Nah, sekarang kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal tulis ini ke dalam radio. Tapi sebelumnya saya simpan dulu. Saya simpan dulu ini. Oke, saya save aja ya namanya, terserah save konfigurasinya biar jangan hilang. Kemudian di sini ada write, ya artinya kita akan menulis coding ini ke dalam radio kita. Nah, di sini kita buat write, lalu kita lihat status pada radio kita di sini nanti seperti apa ya. Kita klik write. Nah, di sini tertulis program ya. Kalau bisa dilihat di situ ada tertulis program, berarti sedang memproses program. Write device successful, berarti proses penulisan data ya, frekuensi yang baru kita masukkan tadi sudah berhasil. Nah, lalu kita mau ganti nama. Tadi saya lupa, kita harus ganti nama bagusnya ya. Kita ganti nama di sini untuk memberi nama channel. Itu ada di, sebentar kita cek di sini di channel. Oke.
channel 30. Sebentar ya, kita cek dulu penggantian namanya. Iya. Iya. Apakanlah dulu, kasihlah makan dia dulu, nanti baru ganti pasir. Pasirnya masih ada kan? Oke, Mas lagi rekam nih. Mas lagi rekam. Oke, sekarang kita ganti nama dari channel. Kita mau ganti nama dari channelnya. Nama channelnya tidak di sini ya. Nama channelnya ada di scan ini sepertinya. Oh, maaf. Nama channelnya bisa di sini langsung. Misalkan ini channel 30, di sini kita rename langsung. Nah, di sini aja kita rename ya. Sorry. Nah, ini channel 30, kita langsung rename, namanya adalah Rapi BKS. Ya, Rapi Bengkalis maksudnya. Ya, Rapi Bengkalis. Jadi ini channelnya Rapi Bengkalis sudah kita rename. Kemudian kita write ulang supaya langsung ada namanya di layar kita, tidak bentuk-bentuk channel lagi. Oke, sukses. Sekarang kita tutup aplikasinya. Kita tutup aplikasi CPS-nya. Oke, kita simpan saja. Oke. Setelah itu kita lihat di HT-nya ya, kita cabut dulu kabel datanya. Cabut kabel data, saya matikan HT-nya. Kemudian saya cabut kabel datanya. Oke. Nah, saya pindah kamera. Nah, ini dia HT-nya yang sudah diprogram tadi. Tadinya nggak ada ya Rapi Kabupaten Bengkalis ya, ataupun Rapi BKS. Yang kita lihat di sini. Nah, ini channel 01, 2. Terus kita cari terus. Nah, awalnya ini ya, ini frekuensi Bengkalis 327. Itu call sign saya, Siak, Dumai, Panam 325 ya. 325 juga udah pindah kayaknya. Beberapa frekuensi Rapi pokoknya semua rata-rata sudah pindah. Kemudian nah ini Rapi Bengkalis tadi channelnya adalah 143380. Nah, ini radio saya ada yang sudah standby di channel tersebut. Radio saya yang di sini sudah standby di channel 348. Saya besarin dulu volumenya. Ya, ini sudah di channel 348, ini kita transmit. Oke, sudah masuk ya. Cek 1 2 3 di copy. Ini adalah hasil dari pengisian frekuensi di HT Motorola CP1300 menggunakan programming CPS dengan kabel data HT Cina saja. Oke, ini adalah hasil dari transmitnya. Oke, berarti frekuensinya sudah tersimpan di sini dan sudah bisa transmit. Sekarang bisa nggak dia mereceive ya? Kita gunakan lagi HT yang lain, misalkan HT yang ini. Saya nyalakan di frekuensi yang sama ya, 338. Saya akan transmit. Cek 1 2. Cek 1 2 3. Nah, di situ ada indikator lampu berkedip, berarti dia mereceive signal. Artinya frekuensi transmit dan frekuensi receive itu sama dan bekerja dengan baik. Jadi cukup menggunakan kabel data HT Cina saja, atau kalau sudah punya kabel data HT Cina, tinggal modifikasi daripada kita harus beli kabel data khusus untuk Motorola yang memang lumayan mahal harganya. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. 786 Komputer Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.